Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Minum kopi di pagi hari, ditemani buku penuh wawasan. Berbicara bukan hanya sekadar bunyi, tetapi seni untuk menyampaikan pemikiran. Yang saya hormati Bapak Dr. Nun Masah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kenalkan, nama saya Mutia Hanin dengan NPM A1A025022 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ingin memenuhi tugas ujian akhir sekolah mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu menyampaikan gagasan dan mengulas kembali materi perkuliahan yang telah saya tempuh selama 1 semester ini. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat, tujuan, dan jenis-jenis berbicara. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif. Melalui berbicara, seseorang menyampaikan gagasan, perasaan, informasi, maupun pendapat kepada orang lain secara lisan. Kegiatan berbicara tidak hanya sekedar mengeluarkan bunyi bahasa, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir, memilih kata-kata, menyusun kalimat, serta menyesuaikan cara penyampaian dengan situasi komunikasi. Nah, secara umum, berbicara ini dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari pembaca ke pendengar dengan tujuan tertentu. Nah, dalam proses ini tentunya terdapat beberapa unsur penting, yaitu yang pertama pembicara, kemudian ada pendengar, yang kedua ada pendengar. Nah, kalau sudah ada pembicara dan pendengar, selanjutnya kita tentunya ada pesan atau isi pembicaraan. Nah, dengan adanya pesan atau isi pembicaraan akan lengkap jika ditambahkan dengan media bahasa. Kemudian yang terakhir yaitu situasi komunikasi. Nah, komponen berbicara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komponen kebahasaan dan yang kedua komponen non-kebahasaan. Komponen kebahasaan ini meliputi pelafalan atau pengucapan atau fonologi, yaitu melafalkan perbedaan lafal dan konsonan. Komponen kebahasaan yang kedua itu tata bahasa, yaitu ketepatan struktur kalimat. Yang ketiga yaitu kosakata atau pilihan kata. Yang keempat kelancaran atau notulensi. Yang kelima tanda baca. Yang keenam intonasi atau naik turun bunyi. Kemudian yang ketujuh tinggi rendahnya suara, yang sering disebut dengan nada. Nah, untuk komponen non kebahasaan ini yaitu hanya penampilan. Nah, penampilan sendiri meliputi pakaian, gestur, dan mimik wajah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan berbicara. Secara sederhana, tujuan bicara ini ialah menyampaikan pesan atau gagasan. Tetapi, tujuan berbicara bergantung pada kebutuhan komunikasi yang ingin dicapai oleh pembicara. Tujuannya ini yaitu seperti memberi informasi, menghibur, membujuk atau meyakinkan, memotivasi, dan menjalin hubungan sosial. Terakhir ada jenis-jenis berbicara. Jenis berbicara dapat dibedakan berdasarkan situasi, tujuan, maupun jumlah peserta komunikasi. Nah, kalau berdasarkan situasi ada berbicara formal, yaitu yang dilakukan dalam situasi resmi dan menggunakan bahasa baku. Kemudian yang kedua ada berbicara non-formal, yaitu berbicara yang dilakukan dalam suasana santai dan tidak terlalu terikat aturan kebahasaannya. Nah, kalau berdasarkan tujuan, yang pertama ada berbicara informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi ataupun pengetahuan. Yang kedua ada berbicara persuasif, yaitu untuk memengaruhi ataupun membujuk pendengar. Yang ketiga ada berbicara rekreatif, yaitu untuk menghibur pendengar. Yang keempat ada berbicara argumentatif, yaitu mempertahankan pendapat disertai alasan dan bukti. Nah, terakhir ada berdasarkan jumlah pendengar. Nah, yang pertama ada berbicara antar pribadi. Nah, biasanya dilakukan oleh 2 orang atau kelompok kecil. Kemudian yang kedua ada berbicara di depan umum. Nah, ini dilakukan di hadapan orang-orang banyak.
Nah, itu saja penjelasan mengenai tujuan, hakikat, dan jenis-jenis berbicara. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut pada materi pidato. Pidato ialah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, informasi, pendapat, ataupun ajakan kepada pendengar dengan tujuan tertentu. Nah, pidato ini dilakukan secara lisan dan biasanya disampaikan dalam situasi formal maupun semi formal. Untuk tujuannya, pidato sendiri memiliki tujuan yang pertama memberikan informasi, yang kedua mempengaruhi atau meyakinkan, yang ketiga menghibur, dan yang keempat memberikan semangat. Pidato tentunya memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri pidato ialah disampaikan secara lisan di depan khalayak umum, memiliki tujuan yang jelas, menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, isi pidato biasanya tersusun secara sistematis, terdapat pembukaan, isi, dan penutup, dan yang terakhir memperhatikan intonasi, artikulasi, dan ekspresi. Pidato terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pidato informatif yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan. Yang kedua, ada pidato persuasif yang bertujuan untuk memengaruhi atau mengajak pendengar. Yang ketiga, ada pidato rekreatif yang bertujuan untuk menghibur audiens. Yang keempat, ada pidato impromptu yang dilakukan secara spontan, biasanya tanpa persiapan yang matang. Kemudian ada pidato manuskrip. Nah, pidato ini biasanya dibacakan menggunakan naskah yang lengkap. Kemudian ada pidato memoriter. Nah, pidato memoriter ini pidato yang dihafalkan sebelum disampaikan. Terakhir ada pidato extemporan, yaitu pidato yang menggunakan garis besar materi atau poin-poin penting. Nah, pidato tentunya juga memiliki struktur. Nah, untuk struktur pidato yang pertama yaitu pembukaan. Nah, pada pembukaan ini terdapat salam agama, salam pantun, salam doa, salam syukur, salam hormat, dan terakhir penyampaian topik pidato. Nah, dari pembukaan kemudian selanjutnya ada isi. Nah, isi ini berupa argumen tolmin. Nah, dalam argumen terdapat pernyataan atau tesis, data atau grounds, pembenaran atau jaminan, dukungan, cerita yang dirasakan, dan terakhir ada sanggahan. Nah, untuk struktur yang terakhir yaitu penutup. Nah, di bagian penutup ini terdapat kesimpulan, harapan, permohonan maaf dan terima kasih, salam penutup. Biasanya itu doa penutup majelis. Yang terakhir yaitu pantun. Oke, itulah saja penjelasan singkat mengenai materi pidato yang meliputi pengertian, tujuan, ciri, jenis, dan struktur pidato. Selanjutnya kita beralih pada materi debat. Debat ini ialah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih untuk mempertahankan pendapat masing-masing mengenai suatu topik tertentu. Tentunya debat ini disertai alasan dan bukti yang logis. Nah, di dalam debat, setiap pihak berusaha meyakinkan pendengar ataupun juri bahwa pendapat yang mereka sampaikan itu lebih kuat dibandingkan pendapat lawannya. Nah, untuk tujuannya, debat ini memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis, menambah wawasan tentang suatu permasalahan, melatih kemampuan menyampaikan pendapat dengan santun, dan yang terakhir yaitu belajar menghargai perbedaan pendapat. Nah, debat ini juga memiliki unsur-unsur. Unsur yang pertama yaitu mosi, yaitu topik atau permasalahan yang akan diperdebatkan. Kemudian yang kedua ada tim afirmasi, yaitu tim pendukung mosi. Yang ketiga ada tim oposisi, yaitu tim yang menolak mosi. Kemudian ada juga tim netral, moderator, dan tentunya juri. Nah, strukturnya itu yang pertama pembukaan, penyampaian argumentasi, sanggahan atau rebutal, kesimpulan, dan penutup. Nah, debat ini juga memiliki ciri tentunya. Ciri yang pertama yaitu terdapat dua pihak yang saling berlawanan pendapat. Kemudian ciri yang kedua yaitu membahas suatu topik atau mosi tertentu. Ciri ketiga yaitu menggunakan argumen yang logis. Ciri keempat yaitu disertai data atau fakta pendukung. Ciri kelima yaitu terdapat proses saling mempertahankan pendapat. Kemudian ciri yang terakhir yaitu memiliki aturan dan waktu tertentu. Jenis-jenis debat, yang pertama ada debat parlementer, debat kompetitif, debat formal, dan debat non-formal. Baik, kita lanjut saja pada materi yang terakhir, yaitu presentasi ilmiah. Untuk pengertiannya, presentasi ilmiah ini ialah kegiatan yang menyampaikan hasil pemikiran, penelitian, atau kajian ilmiah kepada audiens secara sistematis dan logis.
Nah, presentasi ilmiah ini tentunya menggunakan bahasa yang formal serta didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, presentasi ini biasanya dilakukan dalam forum akademik seperti seminar, diskusi, sidang, konferensi, maupun kegiatan pembelajaran. Untuk tujuannya sendiri, presentasi ilmiah memiliki tujuan yang pertama yaitu menyampaikan informasi ilmiah, menjelaskan dan mempertahankan gagasan, mengembangkan wawasan kepada audiens, melatih kemampuan akademik, dan mendapatkan masukan atau evaluasi. Nah, presentasi ilmiah ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi saja tentunya, tetapi juga menjelaskan hasil analisis, mempertahankan argumentasi, serta meyakinkan audiens berdasarkan fakta dan bukti ilmiahnya. Oleh karena itu, presentasi ilmiah menuntut penguasaan materi, kemampuan berbicara, serta keterampilan berpikir kritis. Ciri-ciri presentasi ilmiah ialah menggunakan bahasa baku dan formal, berdasarkan fakta dan data, bersifat objektif, disusun secara sistematis, menggunakan argumentasi logis, didukung media presentasi, dan menghindari pendapat yang bersifat emosional dan subjektif. Oke, selanjutnya kita beralih pada struktur presentasi ilmiah. Nah, untuk struktur yang pertama itu ialah pembukaan. Nah, isi pembukaan ini biasanya ada salam pembuka, perkenalan, penyampaian topik, latar belakang yang singkat, dan tujuan presentasi. Nah, struktur yang kedua yaitu isi presentasi. Nah, isi presentasi ini umumnya mencakup rumusan masalah, teori atau landasan pemikiran, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, argumentasi, dan analisis data. Nah, struktur yang ketiga yaitu penutup. Nah, penutup ini bagian akhir yang berisi simpulan, saran, sesi tanya jawab, dan ucapan terima kasih. Nah, untuk jenis-jenisnya, presentasi ilmiah ini terbagi menjadi presentasi proposal, yaitu presentasi yang dilakukan untuk menjelaskan rancangan penelitian sebelum penelitian dilaksanakan. Kemudian ada presentasi hasil penelitian. Nah, presentasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga ada seminar ilmiah. Nah, seminar ilmiah ini ialah presentasi dalam forum akademik untuk membahas suatu topik ilmiah tertentu. Terakhir ada presentasi makalah. Nah, presentasi makalah ini yang biasa kita lakukan seperti presentasi yang berdasarkan isi makalah atau karya tulis ilmiah. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Nah, sebelum mengakhiri, saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun. Naik perahu di tepi dermaga, airnya tenang terkena cahaya. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati semuanya, mohon maaf dan sampai jumpa kembali harapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.